Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokus ke bab 12, buku Inspired. Nah, ini ngebahas soal hubungan yang krusial banget. Manager produk sama engineers. Sumber ini tuh kayak ngasih jawaban ya, gimana caranya PM bisa jadi katalis buat tim engineering, bukan malah jadi penghambat. Mari kita bedah bareng deh. Jadi sumber ini bilang, hubungan sama engineer itu, wah, kayak fondasi rumah produk ya. Iya benar banget, fondasi utama. Kalau kokoh, kerjaan manajer produk bisa mulus, hasilnya bagus. Tapi kalau rapuh, Nah, itu dia, bisa jadi sumber frustrasi paling gede. Jadi emang bukan hubungan kerja biasa aja gitu. oke. Terus gimana bangun fondasi yang kuat ini? Kuncinya menurut sumber ini ya, ada di Anda sebagai manajer produk. Anda perlu datang tuh udah siap, udah ngerjain PR. Maksudnya ngerjain PR gimana tuh? Ya bawa pemahaman pasar, pengguna, data yang relevan, terus ya keahlian manajemen produk yang solid. Ini bukan soal nunjukin jabatan, tapi lebih ke membangun rasa hormat yang tulus, timbal balik. Menarik soal persiapan ini. Sumbernya juga nyinggung soal PM perlu punya pemahaman teknis dasar, sedikit soal pemrograman malah. Tapi ini suka jadi perdebatan kan? Nanti dikira sok tahu atau malah micromanage tim engineering. Gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Tujuannya sama sekali bukan buat, ngajarin engineer cara coding. Bukan itu. Atau mendikte solusi teknis mereka. Justru kebalikannya. Oh, oke. Jadi buat apa dong? Biar bisa lebih nyambung pas diskusi, biar lebih menghargai kompleksitas kerjaan mereka, dan yang penting, biar ngertilah seni dari apa yang mungkin atau the art of the possible itu. Oke. Jadi kolaborasinya lebih efektif, ekspektasinya juga lebih realistis gitu ya? Tepat. Kuncinya di situ. Kolaborasi bukan intervensi. Sip. Nah, selain pemahaman teknis, ada lagi nih soal keterbukaan. Katanya, PM didorong buat belak-belakan aja soal kesulitan pelanggan, atau customer pain lah istilahnya. Iya, betul. Termasuk data pendukung sampai batasan bisnis yang ada. Kenapa ya ini ditekankan banget? Ini krusial. Karena engineer itu pada dasarnya pemecah masalah kan? Bukan cuma tukang yang ngerjain perintah. Bener juga. Nah, dengan kita bagi konteksnya, masalahnya apa, datanya gimana, kendalanya di mana, kita tuh kayak ngundang mereka masuk. Ngajak mereka ikut mikirin solusinya bareng-bareng. Jadi nunjukin kalau kita butuh keahlian mereka ya, dengerin ide mereka. Persis. Libatkan secara rutin. Pas lagi eksplorasi ide di fase discovery, atau pas butuh klarifikasi teknis waktu delivery, atau pembangunan produk, harus dilibatkan terus. Ada satu kutipan di sini yang, wah, lumayan ngena nih. Moral para insinyur sangat bergantung pada Anda sebagai manajer produk. Kayaknya tanggung jawabnya gede banget ya. Gimana cara praktisnya bangun moral ini menurut sumbernya? Nah, itu dia intinya tuh. Caranya, kata sumber ini, adalah mengubah engineer dari sekedar tentara bayaran atau mercenaries menjadi misionaris atau missionaries. Bedanya apa tuh, mercenaries sama misionaris? Kalau tentara bayaran, ya cuma ngerjain tugas yang dikasih aja, udah. Tapi kalau misionaris, mereka tuh percaya sama tujuannya, percaya sama masalah yang mau dipecahkan, ada rasa memiliki gitu. Oke, terus gimana cara mubahnya? Libatkan mereka secara mendalam pada masalah pelanggan, pada tantangan bisnisnya. Tapi sebelum solusinya ditentuin, jangan sembunyiin susahnya, justru bagi aja secara terbuka. Jadi biar mereka paham kenapanya ya? Betul. Kalau mereka paham kenapanya, motivasinya beda. Dan seringkali justru muncul solusi inovatif dari mereka yang nggak kepikiran sama kita. Jadi bukan cuma ngasih daftar fitur ya, tapi ngajak mikirin masalahnya dari awal bareng-bareng. Ngomong-ngomong soal kolaborasi erat nih, ada peran kunci lain yang disebut tech lead. Apa peran spesifik mereka? Iya, tech lead ini penting. Mereka bukan sekedar engineer senior biasa ya. Tanggung jawab mereka tuh eksplisit. Jadi, mitra buat manajer produk dan desainer. Terutama pas fase discovery, Mitra dalam hal apa? ngebantu nerjemahin kebutuhan pengguna sama bisnis jadi solusi teknis. Yang nggak cuma bisa dibuat, tapi juga kuat, bagus, inovatif. Mereka itu jembatan lah antara visi produk sama realita teknisnya. Memastikan solusinya solid. Oke. Jadi gambaran besarnya makin jelas nih. Hubungan yang sehat, kolaboratif, saling hormat antara PM dan engineer itu bukan cuma bagus kalau ada, tapi emang resep inti ya buat bikin produk hebat. Tepat sekali.
Ini soal bangun tim yang benar-benar punya rasa kepemilikan bareng terhadap visi produk itu sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar deh. Mengingat betapa pentingnya peran engineer sebagai misionaris tadi, kira-kira langkah konkret apa ya yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini biar tim engineering Anda merasa lebih terlibat di mengapanya, bukan cuma apa yang harus dikerjain. Coba pikirin satu atau dua hal kecil aja yang bisa diubah berdasarkan obrolan kita hari ini buat nguatin hubungan itu.